Ya kawan MI, sekarang kami berada di Ubud, Bali. Dan kali ini kami akan bertemu dengan Bapak Bondan Winarno, yang dikenal sebagai maestro kuliner Indonesia. Dan ini adalah jalan menuju rumah Pak Bondan Winarno. Kami datang dari arah sana dan akan menuju ke arah sana. Gak apa, terus. Jangan dimatiin sampai ketemu orangnya. Pak. Bapaknya ada, Pak? Ya. Tadi udah telepon sih, Pak. Oh, Udah. Fahmi gitu, Pak. Dari Manusia Indonesia gitu, Pak. Oh iya. Terus. Ini sekitar, mungkin bisa dilihatkan suasana di sekitar ini. Ya. Masih. Di roll terus aja. Sini, Pak. Sore, Pak. Ini sepatunya dilepas atau dipakai aja, Pak? Pak, mohon izin, Pak. Langsung ngambil videonya nggak apa-apa, Pak ya? Selamat sore, Pak. Anda Fahmi? Fahmi, Pak. Oh, oke. Ini Mas Kapak yang bantu ya. Ya. Kita duduk sini aja. Wah, ini mencari lokasinya luar biasa juga nih, Pak. Oh, enggak biasa. Buat orang yang jarang ke Bali, Pak. Oh, gitu ya. Jadi. Terus. Jangan dipotong rokok. Terus aja jangan dipotong. Biar tapi sambil lihat gimana. Lihat suasananya. Jadi orang. Ya, Pak, ini mungkin nyambung dari pembicaraan kita yang waktu di Kemlu itu, Pak. Oke. Dulu pertama kali, langsung aja mungkin, Pak ya. Ya, silakan. Pertama kali ketemu Bapak terus ngobrol, ternyata Bapak tinggal di Ubud. Buat saya pribadi, Pak, mungkin buat teman-teman yang dekat dengan Bapak itu Bapak ya udah tahu gitu ya. Tapi kan banyak orang belum tahu, Pak. Dan saya cukup surprise juga, Pak, lokasinya, terus desain rumahnya. Oh, enggak? ini desain sendiri sih. Oke, Pak. Iya. Terus kenapa milih Ubud, Bali dan dengan desain seperti ini, Pak? Oke, pertama sebetulnya saya nggak kepengen ke Ubud sih. Istri saya yang menginginkan pindah ke Ubud. Saya sih kepengen ke Solo atau Jogja gitu. Dengan catatan kalau mau ke Jakarta masih bisa naik kereta api gitu kan. Tapi istri saya lebih suka di sini, ya udah kita cari tempat di sini. Dan ini juga rumah ini stylenya juga dia yang minta mau gaya seperti ini. Ya oke. Ini gaya Maroko by the way. Moroccan style architecture gitu. Ya udahlah, dulu saya sekolahnya arsitektur, jadi saya coba desain sendiri gitu. Oke, Pak. Terus ini tentunya kan kalau kita langsung aja, Pak, kalau kita ingat Pak Bondan gitu ya, udah lazim lah semua taunya Bapak itu dikenal semakin luas, Pak, itu melalui kuliner, Pak. Dengan slogannya maknyus gitu ya. Padahal kan kalau kita lihat figur seorang Pak Bondan gitu ya, Bondan. Saya agak ini, Pak. Bondan bentangannya luas, Pak. Spektrumnya luas sekali. Lulus dari arsitektur, kemudian nggak lulus malah. Drop out. Drop out. Salah satu contoh drop out begini aja nih kalau. Karena ayah saya nggak, waktu itu ayah saya meninggal. Jadi saya tahu saya anak nomor 3 dan masih ada 5 adik-adik saya yang semuanya memerlukan biaya. Jadi saya memutuskan diri, saya berhenti sekolah. Saya langsung kerja pada umur 20 tahun. Lalu ya ikut mengongkosi adik-adik saya sekolah gitu. Itu jadi arsitektur drop out karena kondisi juga, Pak ya. Pernah juga aktif di pramuka. Terus juga tertarik dengan aviation, penerbangan. Arsitektur. Pernah menjadi wartawan Indep. Ya bisa dibilang wartawan Indep dengan tentang BRIEX, Pak ya, Busang ya kalau nggak salah, Pak ya. Investigasi mendalam, dan konon katanya biaya sendiri, Pak. Biaya sendiri.
dan kemudian dibukukan. Kemudian sempat jadi pengusaha juga ke Amerika Serikat. Kemudian balik ke Indonesia menjadi konsultan. Dan aktif kembali ke media nasional, sempat menjadi wakil Pemret majalah SWA. Kemudian jadi Pemret Suara Pembaruan kalau nggak salah Pak ya. Dan kemudian masuk ke dunia TV melalui program kuliner. Itu kan kalau kita perhatiin bentangannya luas sekali Pak, ke mana-mana. Bapak sendiri melihat diri Bapak tuh sebenarnya bagaimana sih Pak? Kalau sebetulnya kalau mau saya sederhanakan, bentangan itu nggak terlalu luas. Itu sebenarnya intinya adalah komunikasi. Jadi saya memang cita-citanya waktu remaja itu saya cita-citanya pengen jadi penulis, pengen jadi wartawan. Tapi ibu saya paling sedih mendengar waktu saya mau jadi penulis atau wartawan. Dia bilang, kamu nanti makan dari mana kalau cuma jadi penulis itu. Akhirnya itulah saya sekolah arsitektur. Dan terbukti nggak selesai juga karena ayah saya meninggal. Jadi sejak awal memang dunia itu yang menarik saya, dunia komunikasi. Karena itu saya awalnya pekerjaan saya yang pertama itu sebenarnya juru kamera berita, newsreel cameraman. Waktu itu saya di departemen Hankam ya. Dan ya hampir setiap malam adalah berita. Saya dimuat di TVRI waktu itu satu-satunya televisi kita. Lalu saya kesangkut satu masalah karena saya dianggap pro mahasiswa yang ketika waktu itu demo-demo terus itu. 76 itu Pak ya? Bukan, masih tahun 70. Waktu itu ada peristiwa proyek miniatur Indonesia Indah. Dia ada Princeton, Arif Budiman segala macam. Nah, saya masuk penjara karena itu juga. Terus ya sudah itu saya meniti karir sebagai seorang penulis karena waktu itu saya terlalu muda untuk jadi wartawan masuk media juga. Nah, waktu itu saya sudah menulis di Kompas baru lahir ya by the way. Karena sebelumnya saya di Intisari kan. Intisari banyak menulis, terus kemudian waktu Kompas lahir Pak Oyong sendiri yang mengatakan pada saya, nulis dong di Kompas. Ya saya ikut nulis sejak awal lahirnya Kompas. Tapi kan Bapak memang bakat menulisnya itu tidak lazim Pak buat banyakan orang saat itu. Maksudnya gini Pak, Bapak itu dari kecil sudah aktif menulis. Di mana budaya menulis, jangankan menulis, membaca aja saat itu kan bukan sesuatu yang lazim Pak. Bisa diterangkan Pak? Saya beruntung sekolah saya di Padang, Sumatera Barat waktu itu. Dan saya punya guru waktu itu saya masih kelas 1 SR ya, sekolah rakyat. Itu yang pintar sekali mendongeng, bercerita gitu. Dan kalau dia bercerita itu, wah saya betul-betul terpukau. Keahliannya bertutur dan penguasaan bahasanya itu luar biasa. Dan saya selalu kepengen seperti dia. Engku Zuber namanya. Engku itu ya, Engku guru ya. Jadi bahasa Indonesia merupakan salah satu pelajaran favorit saya. Nah disitulah saya mempersiapkan diri. Karena itu waktu zaman itu ada majalah anak-anak namanya Si Kuncung. Majalah serius untuk anak-anak. Serius. Nah saya sekarang nggak ada yang serius. Serius bagus maksudnya. Serius bagus. Ya. Nah waktu itu saya menulis ada sayembara nasional gitu. Saya menulis dan menang. Menang dan waktu itu saya bangganya setengah mati. Saya baru umur 10 tahun menang satu lomba mengarang tingkat nasional. Nah di situ membuat saya semakin committed. Oh this is my way. Ini adalah road path path saya untuk maju ke depan. Dan itulah yang saya tekunin sampai sekarang. Ya terus Bapak sempat lompat ke dunia usaha. Kalau saya baca tentang Bapak tuh benar-benar sebenarnya saya sendiri agak-agak bingung Pak. Karena mungkin Bapak ini sebenarnya tuh pengen jadi penulis, pengusaha atau pengen jadi inventor sebetulnya something gitu. Pengusaha itu hanya untuk menyesuaikan diri dengan keadaan. Waktu itu anak saya yang paling kecil Amanda itu dia kepengen sekolah di Amerika. Waktu itu saya sudah menjadi pemretnya SWA. Memang teknisnya Pemret. Tapi kan Pemretnya nggak ada. Mas Gunawan Muhammad waktu itu. Jadi ya udah sebetulnya de facto saya Pemret. Saya berpikir dengan gaji seorang Pemret saja saya nggak mungkin bisa menyekolahkan anak ke Amerika. Jadi jalan satu-satunya yang logik ya keluar dari kewartawanan mencemplungkan diri ke bisnis. Dan kebetulan waktu saya masuk ke bisnis saya itu mengirim saya ke Amerika. Jadi bukan awalnya saya nggak tahu bahwa saya bakal ke Amerika. Saya hanya berpikir dengan bekerja di bisnis saya punya duit untuk ngirim anak. Ternyata enggak, saya bisa ke sana, anak saya ikut belajar. Nah begitu anak saya selesai dong tugas saya. Saya nggak merasa perlu untuk terus berada di dunia bisnis. Saya berhenti, kembali ke dunia penulisan lagi. Nah, terus ini Pak,
dalam perjalanannya kemudian akhirnya Bapak bisa dibilang melabuhkan pelabuhan terakhirnya itu di kuliner Pak. Itu gimana ceritanya Pak? Nah itu juga sebetulnya sesuatu yang tidak by design. Sekali lagi semuanya itu kalau saya ada di depan saya dan harus saya lakukan, saya harus menyesuaikan diri. Itu aja kuncinya. Nah pada waktu saya mempersiapkan diri untuk pensiun, waktu itu saya mengatakan saya harus pensiun umur 50. Karena ayah saya meninggal umur 55, abang saya meninggal umur 52 setengah. Jadi saya pikir kalaupun saya meninggal umur 55, at least saya ada 5 tahun pensiun gitu. Jadi umur 50 tahun itu saya siap-siap pensiun. Lalu saya pikir saya nggak bisa berhenti bekerja kan, karena itu tetap menulis. Nah waktu itu ada KCM, Kompas Cyber Media. Mas Nino kan sebagai pemimpin redaksinya. Dia undang, Mas nulis dong Mas. Saya nggak mau nulis serius, saya bilang itu. Ya justru saya mengundangnya untuk nulis yang santai-santai tentang perjalanan. Dia bilang, oke, good. Saya nulis tentang perjalanan selama 1 tahun tiap minggu gitu ya. Responsnya bagus. Sampai kemudian saya berpikir, saya coba deh nulis tentang kuliner di perjalanan. Nah di situ baru saya sadar, responsnya luar biasa. Saya baru sadar, oh iya ya, saya baru pertama kali nih ya, saya memasuki dunia ini. Sebelumnya kalau tulisan tentang makanan kan pasti resep doang gitu ya, nggak review tentang makanan. Dan penyajiannya masih. Jadi ini saya pikir satu genre baru yang disukain orang. Ya udah saya nulis itu. Nah ketika kemudian saya menulis itu secara ajak, secara tetap gitu, saya mendirikan satu kelompok yang namanya Jalan Sutra. Itu kelompok foodies lah, penyuka makanan. Jadi kita kumpul-kumpul yang ngomongnya makan gitu. Tapi saya selalu ajarin mereka, bukan ajarin lah, saya minta mereka nulis dong. Nulis itu. Mancing lah. Nah nulisnya itu di Melis. Jadi yang semula nggak berani nulis, saya dorong untuk berani menulis. Itu pun di masa awal ketika belum ada sosial media segala. Iya, dan karena itu sampai sekarang itu saya termasuk bangga ya, kan ternyata banyak sekali penulis-penulis yang lahir dari Jalan Sutra, kalangan Jalan Sutra ini. Nah kami waktu itu mengadakan satu pameran makanan gitu ya, festival kuliner. Waktu itu kebetulan sponsornya adalah Unilever, boleh saya sebutnya. Nah ketika sukses itu tiba-tiba Unilever bilang, Mas tolong dong bikinin satu program untuk memajukan kuliner Indonesia. Saya bilang cocok nih. Jalan Sutra kan juga temanya itu melestarikan pusaka kuliner Indonesia. Jadi karena saya setuju ya, saya pikir saya buatkan satu program multimedia. Ada TV-nya, ada radionya, ada korannya, ada majalahnya, bahkan ada off-air-nya gitu. Tapi karena Unilever itu kebanyakan budgetnya kan di televisi. Semuanya di-scrap, hanya televisi yang dia setujui. Nah itulah program itu, by the way namanya Bango Cita Rasa Nusantara. Oh iya, saya itu ingat, karena kecap bango. Saya ingat ya. Tapi saya tidak pernah berpikir saya akan jadi presenternya. Oh gitu. Jadi Pak. saya hanya menulis, silakan jalankan. Nah waktu itu saya kaget ketika saya diminta untuk bikin pilot tip, saya nggak mau. Karena saya nggak siap untuk berada di depan kamera. Terus singkat cerita katanya 4 orang sempat di casting gitu, sempat dibikinin pilot tape-nya juga, 4-4-nya ditolak. Saya nggak mau sebut siapa mereka itu. Akhirnya mereka minta tolong, Mas tolong bikinkan satu contoh. Saya bilang ya, kalau saya bikinin satu contoh, kalau terus diterima gimana? Kan saya akhirnya ya. Nah itulah yang terjadi, saya kejeblos. Tapi kejeblosnya mau berkah juga. Saya bilang gitu, Pak. Iya, saya selalu mensyukuri apa yang saya dapat gitu ya. Tapi nah ini satu hal yang saya selalu prihatin ya. Banyak orang menganggap pekerjaan ini mudah. Saya sendiri nggak menganggapnya mudah. Saya pikir ya, saya 9 tahun kan menjalankan program di TV itu. Kalau memang mudah, di bulan ke-6 saja saya muncul di TV kan sudah pasti ratusan orang muncul. Iya kan? Kan buktinya enggak. Sampai saya pun berhenti. Saya tidak pernah mengharapkan ada pengganti ya. Yang saya harapkan itu adalah orang-orang lain yang memang muncul dan punya passion pribadi masing-masing sendirilah gitu ya di bidang ini. Gitu. Oke Pak, mohon izin Pak, nih bisa sambil jalan-jalan Pak ya, karena sepertinya rumahnya indah juga Pak untuk dilihat ya Pak. Pak, saya manggilnya Pak lagi nih Pak. Bondan aja. Bondan, aduh. Oke, Bondan. Kemudian Bapak tentunya sangat serius di dunia kuliner dan terakhir Bapak bikin buku
Iya. Bikin buku, sempat dibawa ke Jerman juga di festival buku internasional Pak ya. Iya. Di Frankfurt kalau nggak salah Pak. Iya, Frankfurt Book Fair. Nah, itu kan ada buku tentang kecap, Bapak sempat cerita buku tentang kecap, dan satu lagi yang agak ini tentang Bali ya, masakan Bali. Ya. Benar, Bali. 100 Magnus Bali itu. 100 Magnus Bali. Iya. Kenapa Bapak pilih kecap? Oh, kecap itu menurut saya adalah satu pusaka kuliner Indonesia juga. Dan kebetulan waktu itu ada teman saya Jalan Sutra namanya almarhum Andrew Mulyanto. Dia mengoleksi label-label kecap. Saya pikir ini hobi unik nih. Jadi saya pikir kalau kamu labelnya, saya mau koleksi botolnya. Karena itu saya sampai punya 150 lebih botol-botol kecap. Ada di sini? Ini sebagian aja di sini. Oh, ini ada. Sebagian Mungkin ada di- Mas Kapak bisa tolong Mas. Bisa harus dilihat dari belakang. dari sini nih, logonya ada di sini semua. Ini menarik sekali nih Pak. Terus terang Pak, kalau kita bicara kecap itu kan Ya. orang tuh nganggapnya tanda kutip ya, agak meremehkan Pak. Karena dia ever present gitu Pak. Iya. Selalu ada seperti garam gitu ya. Ya, betul. Akhirnya mungkin saya bisa simpulkan, mungkin saya salah ya, agak kurang menghargai tentang kecap itu. Apakah ini bentuk penghargaan Bapak terhadap kecap? Iya, betul. Saya menghargai kecap ini karena kecap manis ya memang khas Indonesia. Kalau kecap asin memang kita tahu itu datangnya dari Cina gitu kan. Tapi kecap manis hanya ada di Indonesia. Di Malaysia ada 2 merek kecap manis, tapi itu pun meniru Indonesia. Karena mereka baru ada di tahun 90-an. Kita sudah sejak tahun, saya kira di awal 1900-an sudah ada kecap manis ini. Menurut Bapak apa yang paling menarik dari kecap ini Pak? Bahwa kenyataannya dia sudah menjadi national condiment. Ya kan, di semua rumah di Indonesia. Saya nggak mau menggeneralisasi Indonesia ya. Ya. Karena kenyataannya di Ambon, di Manado nggak banyak kita ketemukan kecap manis. Oh, Ya kan. Tapi orang Jawa yang merupakan 70% dari bangsa Indonesia itu kayaknya nggak bisa hidup tanpa kecap manis. Di buku Bapak itu tentunya kalau dibedah sekarang terlalu panjang. Ya. Tapi apa sih Pak yang benang merah dari yang ingin Bapak Sebenarnya sampaikan? satu sejarah ya. Sejarah kapan kecap manis itu mulai muncul di Indonesia. Dan sebetulnya salah satu titik awal dari penemuan kecap manis ini adalah karena ternyata masyarakat itu nggak mau kecap yang terlalu encer, maunya kental. Karena itu dikasih gula. Dalam perkembangannya pun kita lihat tambah gula lagi sampai menjadi kental. Jadi awalnya memang masih encer, sedikit gulanya. Sekarang sudah hampir 85% gula sebenarnya dalam botol kecap manis ini. Respon di Frankfurt gimana Pak? Bagus sih, bagus. Menurut saya Indonesia, partisipasi Indonesia di Frankfurt itu memang bagus sekali. Ketua panitianya kan Mas Gunawan Muhammad ya. Dan saya kira dia berhasil membuat acara itu berhasil. Nah terus kalau ngeliat dari tadi perjalanan Bapak itu kan lompat dari sana satu sini terus ya. Kutu loncat dong ya. Tapi bukan kutu loncat juga Pak, karena kalau kita lihat Bapak begitu total Pak ya. Jadi setiap sekalipun Bapak terbawa angin bisa dibilang. Tapi ketika Bapak terbawa, Bapak totalitas dengan apa yang Bapak jalankan. Itu adalah prinsip hidup saya. Oke. Sejak kecil saya itu mengabdikan hidup saya, diri saya itu menjadi seorang pandu. Pramuka lah sekarang ya. Saya nggak mau mengambil kesamaan bahwa pramuka itu pandu, karena pandu itu lebih dari pramuka. Kalau kita ambil janji pandu ya, janji pandu itu mengatakan apa? On my honor, I will do my best. Oke. Nah itu menjadi sikap hidup saya untuk apapun. Kalaupun saya dikasih pekerjaan yang nggak enak, nggak saya sukai, I have to do it, and I have to do the best. Oke. Dalam mengerjakannya, nggak sembarangan. Karena kalau nggak, lebih baik saya nggak terima pekerjaan itu. Termasuk ketika Bapak jadi wartawan sampai puncaknya kan jadi pemret. Kalau udah jadi wartawan jadi pemret mau apa lagi, udah nggak ada lagi Pak. Sebetulnya pemret itu bukan mahkota seorang wartawan. Oke. Pemret itu jabatan administratif. Ya. Kalau saya melihat ya sebagai seorang wartawan, mahkota saya itu adalah bahwa saya diakui sebagai kolumnis yang tidak jelek lah gitu. Saya kira kalau saya bisa masuk di Kompas, saya bisa masuk di Tempo, artinya kan sudah kolumnis yang terpandang lah gitu ya. Oke. Lalu bahwa kemudian saya bisa membuat satu buku tentang investigasi
yang menurut saya bahkan wartawan asing pun tidak menemukan kesimpulan yang saya temukan itu. Tadinya saya bahkan dilecehkan, bahwa saya dianggap mau isap jempol, saya enggak. Ada, ya. Saya mencari sampai saya menemukan bukti bahwa yang saya duga itu benar. Ya terus kan menarik sekali Pak kalau misalnya kita lihat jurnalis investigasi yang Bapak lakukan ya, dengan biaya sendiri. Catat tuh biaya sendiri karena jurnalisme investigatif itu kan mahal Pak. Ini begini, kalau kenapa saya lakukan sendiri? Karena waktu itu saya bukan wartawan. Saya waktu itu menjadi seorang pengusaha yang kemudian kebetulan usaha saya nggak terlalu lancar gitulah, rada slow. Dan saya kemudian berpikir ya udah saya tulis saja, saya investigasi kasus itu karena ada compelling reasonnya adalah ketika saya membaca di koran Michael de Guzman loncat dari helikopter mati. Saya langsung skeptis. That's really weird. Ya nggak masuk akal. Orang ini sudah diuntungkan sedemikian banyak kok dia loncat aja, nggak mungkin aja. Nah disitulah saya kemudian mendalami. Follow the money Pak. Ya, dan ketika 3 hari kemudian akan ada berita bahwa jenazahnya ditemukan, saya mengatakan ini hoax yang paling gede ini. Ini penipuan yang luar biasa. Nggak mungkin. Dengan alam seperti itu. Pesawat jatuh di Kalimantan nggak ketemu kok, orang bisa jatuh bisa ketemu itu. Langsung Bapak follow. Tapi anehnya sampai sekarang si penerbang helikopter itu nggak pernah diselidiki. Mungkin karena dia tentara ya. Tapi menurut saya dialah kuncinya. Dialah yang tahu kejadian sebenarnya. Dan Bapak lihat sebagai seorang pengusaha jurnalis investigatif, kondisi sekarang ini kan media begitu instan Pak ya. Media begitu instan karena ada kolaboratif effort upaya bersama masyarakat untuk menghasilkan sebuah konten. Oke. Bapak melihat apakah ada kemunduran Pak di bidang investigasi jurnalistik? Saya nggak mau mengatakan kemunduran ya, tapi wartawan sekarang itu mungkin karena gaji mereka lebih besar gitu ya, mereka tidak bekerja seberat sekeras rekan-rekannya dulu atau senior-seniornya dulu. Ketika di zaman saya masuk penjara segala macam itu mungkin nggak dialamin oleh wartawan-wartawan sekarang. Lalu Anda tadi menyebutkan instant gitu ya. Itu sekarang ini kan banyak orang menganggap begitu menyandang titel wartawan lalu bisa. Nggak pernah ada upaya untuk mengembangkan diri lagi. Saya sebetulnya punya satu poin lagi, yaitu bahwa saya itu nggak begitu suka dengan yang namanya citizen journalism. Oh, kenapa tuh Pak? Saya nggak setuju begini. Saya tentu setuju keterbukaan ya. Tapi bayangkan, sebagai seorang jurnalis kita tuh belajar, kita diikat dengan etika. Nah seorang citizen journalism etikanya apa? Hidden. Tanggung jawabnya apa? Kalau misalnya beritanya salah, apa? Ya kan? Kita berita itu sudah kemana-mana, tiba-tiba ternyata salah, ternyata hoax, ternyata apa lagi? Nah di situ saya keberatan. Seperti beginilah, dokter untuk menjadi dokter kan trainingnya begitu jauh, lalu dia diikat dengan sumpah, dengan segala macam lah. Lalu apa bisa orang yang baca buku aja kemudian besok dia menyatakan diri saya mau jadi dokter, kamu berobat ke saya? Sertifikasi. Kan? Jadi hal-hal itu menurut saya enggak deh. Boleh kita memakai sosial media, tapi Anda lihat sendiri kan sosial media bagaimana dumbing down. Ya. Sertifikasi wartawan perlu? Sangat perlu. Seperti semua profesi harus ada sertifikasi. Berarti ada kualifikasi. Tukang batu aja perlu sertifikasi. Gimana? Menarik Pak. Terus Pak ini Pak, kita untuk lihat-lihat juga di sini Pak, ada banyak. Mungkin Bapak bisa cerita Pak tentang. Biasanya itu kalau yang dipajang biasanya Pak, itu sesuatu yang punya nilai tersendiri buat yang orang yang memajangnya. Bisa diceritakan? Saya suka aja. Saya salah satu karir awal saya itu kan menjadi orang iklan ya. Jadi iklan itu selalu menjadi sesuatu yang menarik bagi saya. Dan ini kebetulan kan iklan-iklan jadul gitu. Kebetulan waktu di Boston saya cari itu satu toko yang sengaja khusus menjual kayak gini. Mas Kapak ini Mas. Nah, kalau yang itu Tintin ya tentunya. Nah, ini nih. Nah, ini. Di sini bisa dijelaskan Pak? Ya seperti ini misalnya kalau aslinya ya, ini harganya bisa ribuan dolar. Tapi karena ini hanya replikanya ya tentu harganya nggak semahal itu. Terus ini dapat ini dari mana Pak? Ini saya beli di sini di Ubud aja. Kebetulan cocok.
Mau lihat kamar Oh saya? boleh Pak, boleh Pak. Mungkin koleksi buku Pak kalau ada Pak. Kita pengen tahu bacaannya buku seorang Pak Bondan itu apa sih? Yuk. Sepatu Pakai aja. dipakai aja Mas. Ini enaknya wawancara orang yang familiar dengan media, langsung tahu. Kalau masuk gelap, dinyalain lampunya. Ini kamar tidur saya. Ya, mungkin sambil nyantai aja Pak ya. Nah ini koleksi buku Bapak Pak. Kalau bentangannya kalau Bapak bisa resumekan singkat gitu Pak, apa Pak? Ini sudah hanya sebagian aja, sebagian saya gudangkan karena nggak mungkin muat buku-buku saya itu. Bentangannya cukup banyak ya. Saya tentu menyukai bisnis karena dulu saya pernah berada di bisnis, manajemen bisnis ada di koleksi saya. Terus buku-buku sejarah banyak sekali. Terus buku-buku tentang culture ya, seperti kita bisa lihat di sini ya. Ini misalnya Bugis, orang Bajo, Maluku. Ini Dan Tohmar, ini mengenai masa penjajahan Belanda gitu ya. Ini tentang apa nih? Diponegoro ya. Oke. Sama saya ada di bawah bendera revolusi juga ada History of Jawa dari Raffles. Nah di atas ini sebagian dari sastra-sastra yang masih ada bukunya juga di situ, Dewi Lestari. Iya sang. Ini novelis asing yang cukup terkenal. Buat Bapak membaca itu apa sih Pak? Membaca itu sebetulnya ya ngisi otak lah ya. Ngisi otak karena saya sadar bahwa sekolah saya nggak selesai. Jadi kalau saya nggak baca buku ya berarti saya bodoh gitu. Jadi kalau yang sekolahnya selesai gitu. Oh banyak yang pintar, banyak yang nggak pintar juga. Oke Pak. Saya juga banyak soal agama juga saya baca. Agama tapi lebih pada spiritualisme. Buku-buku lukisan, pelukis besar saya banyak. Dari semua buku ini yang menarik Bapak mungkin paling berpengaruh atau mungkin juga paling menarik secara konten? At a time saya suka buku-bukunya Edward de Bono ini. Ada beberapa buku Edward de Bono ini. Saya nggak tahu Pak, tapi bisa dijelaskan mungkin. Edward de Bono itu sebetulnya kalau saya melihatnya lebih seorang filsuf ya. Seorang filosof itu yang dia melihat fenomena-fenomena sosial itu dan mencoba membedahnya gitu loh. Terus memberikan perspektifnya dia gitu. Cukup bagus. Dulu waktu saya masih menulis Kiat di Tempo itu banyak menjadi bahan juga bagi saya. Pemikiran Pak ya. Ini berantakan. Nggak apa-apa Pak. Ini cuma tempat kita nonton. Apa adanya Pak. Saya selalu lebih suka berada di luar daripada di dalam. Oh gitu. Ya. Oke, mungkin bisa keluar lagi nih. Ya. Mungkin bisa boleh di situ Pak. Oke, yuk silakan. Nah ini kalau untuk desain rumahnya Pak, yang Maroko. Tadi memang istri suka Pak ya, namanya menyenangkan istri kan juga bagian dari kebaikan Pak. Nah, Begini, waktu saya bangun rumah yang di Sentul, ya. Sentul itu di Bogor ya, Sentul City Bogor itu. Istri saya juga yang dia minta arsitekturnya adalah New Mexico. Kenapa New Mexico? Bukan Meksiko ya. Karena kami pernah tinggal di Los Angeles dan kami sering kalau akhir pekan itu pergi ke satu perpustakaan. Dan di perpustakaan itu merupakan bangunan mission di masa lalu yang dipugar dan diperbaiki dan gayanya itu ya gaya gitu, gaya New Mexico. Jadi istri saya kepengen saya buat. Lalu rumah ini sebetulnya ketika kami jalan-jalan di Maroko, istri saya mengatakan, wah kayaknya enak nih kalau punya rumah gaya Maroko. Terus saya pikir di Bali ini kan sebetulnya ada building codes, kita harus pakai gaya Bali gitu. Tapi karena ini kan tersembunyi ya gitu. Saya beranikan diri lah untuk membuat sesuatu yang nggak Bali. Kalau nggak capek juga setiap kali Bali. Kalau begitu keluar sedikit sudah Bali. Ya. Bisa di lagi. Ya, lagi. Nah, Bapak kan mohon maaf Pak, kalau agama kan Bapak bukan Muslim ya. Maroko memang budaya dan agama bukan sesuatu yang sama. Bapak bisa menjelaskan Pak? Bapak kan juga tentunya punya pemikiran tersendiri Pak. Saya itu agama itu untuk saya bahasa ya. Jadi artinya kalau saya mau berkomunikasi dengan Tuhan, saya pakai bahasa apa? Nah bahasa saya itu bahasa Kristen gitu. Tapi saya menghargai bahwa untuk bicara dengan Tuhan ada bahasa Islam, ada bahasa Buddha, ada bahasa lain-lain. Dan saya hargai semua. Saya nggak pernah punya inhibition. Oh kalau Muslim nggak cocok sama saya. Enggak juga.
Saya bahkan seringkali ikut puasa Ramadan gitu. Hanya untuk ya apa ya, teman-teman lain berpuasa kenapa saya enggak gitu. Saya alami aja gitu. Nah, itu jadi nggak ada masalah menurut saya. Oke Pak. Bapak kan pengalamannya panjang sekali Pak ya. Panjang, mendalam, luas bentangannya. Tentunya banyak, di setiap masa Bapak punya keresahan-keresahan tersendiri. Apa yang saat ini paling meresahkan Bapak? Ada satu keresahan saya. Saya ini kan dikenal masyarakat luas itu sebagai orang kuliner ya. Tapi menurut saya apa yang saya lakukan itu nggak benar. Maksudnya? Karena nggak benar itu, kuliner itu membuat orang salah duga bahwa dalam hidup ini yang dicari itu hanya makanan maknyus gitu aja. Tapi nggak berpikir makanan yang sehat. Oke. Nah, saya melihat satu keprihatinan yang luar biasa di Indonesia ini adalah bahwa bangsa kita ini nggak ngerti gizi. Oke. Dan gizi tidak pernah menjadi satu prioritas nasional. Padahal kalau kita lihat bangsa kita ini makin lama makin bodoh ini ya. Harus saya katakan begitu ya. Karena salah satu awalnya adalah gizi. Apakah ibu-ibu di Indonesia ini sadar bahwa ketika mereka begitu hamil, dia harus langsung perhatikan gizinya, dia harus perhatikan gaya hidupnya, supaya tidak mencelakai atau apa tuh namanya, mempengaruhi secara negatif janin yang dikandungnya. Jadi sejak titik itu dia harus berubah total, makanannya juga harus dijaga, hidupnya harus dijaga gitu. Nah, ketidaktahuan itulah yang membuat Anda mungkin kaget kalau lihat bahwa 25% anak Indonesia itu mengalami stunting. Stunting apa? Stunting itu kontet, nggak bisa gede, nggak bisa tinggi. Itu karena Kenapa, kurangan gizi selama di kandungan. Jadi kan orang bilang dalam nutrigenomics itu 1000 hari pertama dalam kehidupan manusia itu penting. Tapi 1000 hari ini dihitung kapan? Sejak janin dikonsepsi dalam kandungan. Bukan ketika lahir. Itu sudah terlambat. Itu sudah hampir 300 hari sudah hilang kesempatan emas itu ketika dikandung. Apa jadi ada rasa bersalah Bapak? Saya ada rasa bersalah dan setiap kali saya ingin ngangkat ini ke atas ya. Tapi ya nggak ada yang peduli. Kalau saya lihat ini saya boleh komentar juga. Kalau saya lihat di permukaan sebenarnya sudah mulai Pak ya. Udah mulai ada dari mana misalnya? Kalangan-kalangan muda yang semakin peduli dengan kesehatan, makanannya, healthy life, kehidupan. Too late. Oke. Terlambat ya. Anda hitung berapa orang yang seperti itu. Anak saya sendiri ya. Oke, sekarang dia salah seorang champion untuk health food gitu ya. Oke. Tapi berapa orang sih yang mau melakukan itu? Atau mungkin Bapak bisa membuat program kuliner yang sehat Pak, di mana di luar tuh Siapa yang mulai. mau? Oh gitu. Siapa yang mau? Oh gitu. Anda tanya, TV mana yang mau? Nggak laku program kayak gitu tuh. Oke. Nggak laku aja. Nggak laku Pak? Nggak laku. Kenapa Pak? Apa karena Ya semata buktinya bisnisnya? saya ngomong pada Anda ini bukan karena saya sakit hati ya, program saya ditolak-tolak melulu ya. Tapi sudah saya ajukan ke TV manapun. Oke. Anda tanya, TV mana yang belum saya datangin untuk urusan seperti ini? Yang nggak menjadi kenyataan. berarti yang tidak siap itu TV-nya atau publik yang menurut Bapak? TV-nya tidak mau karena dia sadar publiknya belum siap. Oke. Begitu dia siarkan, orang switch ke channel lain. Rating kan kalau televisi sekarang itu. Jadi kalau ratingnya sudah diduga akan menjadi buruk ya tidak mungkin dia akan tayang. Ya. Tapi kalau kita lihat di luar memang program makanan sehat kan dan buku sehat pun laku Pak. Kalau bukunya laku ya, tapi itu kan juga masalahnya adalah tingkat illiteracy ya. Tingkat literasi lah dalam hal ini. Mereka memang membaca. Mereka mencari bacaan itu dan mereka kepengen belajar. Makin banyak sih sebenarnya buku-buku tentang itu. Tapi ya menurut saya yang betul-betul melaksanakan itu di Indonesia sih sangat sedikit. Jadi tingkat kesakitan bangsa kita ini akan terus bertambah, meningkat. Setelah kuliner Pak, Ya. apa yang saat ini Bapak lagi membara lah rasa ingin tahunya mungkin? Masih soal itu, soal gizi. Oke. Bagaimana saya bisa mengajak bangsa Indonesia ini paling enggak dari lingkaran saya sendirilah untuk memahami masalah gizi, masalah kesehatan. Karena makin sakit kita, makin besar biayanya.
Oke. Saya aja berpikir seandainya saya harus sakit sesuatu yang terminally ill ya, mungkin saya harus jual rumah ini loh. Gak ada duit. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang di bawah saya? Iya. Tingkat kesakitan itu rata-rata, boleh tanya sama dokter manapun, awalnya adalah karena makan dan gaya hidup. Oke, Pak. Pak, ini Pak ada lantai 2, boleh ke atas, Pak? Ayo, silakan. Ya, kawan Emi, kita coba ke atas, lihat-lihat juga suasana di atas, kawasan Ubud dari atas rumah. Saya lagi-lagi manggil Bapak terus nih, Pak. Rumah Bondan. Sebenarnya saya nggak tega, Pak. Apa ya, kayaknya nggak pas aja gitu, Pak. Rumah Bondan. Oke. Mau langsung naik paling atas atau di sini? Boleh, Pak, yang menurut Bapak. Bapak kan yang punya rumah, Pak. Kita kulo nuwun, Pak. Oke, ini ada di sini ya, ada fitness juga nih, buat fitness mungkin, Pak. Iya, betul. Ini dibikin seperti ini apa maksudnya, Pak? Dibikin tinggi terus apa bisa ngelihat Mungkin supaya kita bisa pakai rooftop ini untuk pemandangan. Ini mulai pembangunan kapan, Pak? 15 bulan yang lalu. Oke. Jadi seperti waktu nyepi kemarin ya, kita tidur di tikar di sini lihat bintang-bintang langit. Indah, Pak ya. Iya. Saya sendiri langsung ser gitu, Pak. Di sebelah situ itu Gunung Agung. Oke. Pagi kita bisa Mas melihat Kapa, Gunung Agung di sana. Mas Kapa, sebelah sana ya kawan Emi, jadi sebelah sana itu Gunung Agung. Ya, kalau di sana matahari terbit di sana. Di depan sini kita matahari terbit dan di sana Gunung Agung. Kalau pagi sih kelihatan. Jadi waktu nyepi Bapak kumpul di sini atau Bapak? Iya. Ya, saya sama istri sama anak saya tidur sini melihat bintang-bintang. Ya sambil merenung lah. Maksudnya nyepi kan gitu. Iya, Back to zero. Iya, kontemplatif, Pak. Iya. Ini tempatnya bisa dipilih di sini, gimana ceritanya, Pak? Iya, kebetulan dapat tempat yang bukan sawah. Karena banyak tanah yang ditawarkan kepada kita itu sawah semuanya. Saya nggak tega untuk mengkonversi sawah menjadi rumah. Oke, lahan produktif, Pak ya? Iya, ini tanah darat. Dan lihat aja sini sebelah saya aja bukan sawah. Nah, ini di bawah ini ada kolam renang atau? Ya, sedang dibuat kolam renang. Oke. Soalnya semakin tua olahraganya ternyata yang paling bagus berenang. Kenapa, Pak? Karena kalau lari kan semuanya kena tumit dan lutut yang kemudian nanti cedera. Orang-orang sekitar tahu Bapak tinggal di sini? Ya, orang sekitar sini aja. Sempet kaget gak, Pak? Kan Bapak ini kan kalau di Indonesia tuh istilahnya mulai dari gang sempit sampai jalan lebar tuh kenal Bapak? Ya enggak lah, Enggak juga. Ya mereka melihat ya seperti orang-orang kalau saya ke Koko supermarket gitu, mereka tanya, "Loh, Pak, lagi liburan?" "Enggak, saya tinggal sini." Ya, mereka surprise aja. Oke. Mengetahui bahwa saya tinggal sini. Oke, Pak, menarik, Pak. Tadi Bapak Nasrani, rumahnya ini saya perlu benang merah juga nih. Bapak Nasrani, tapi rumahnya gaya Maroko, kultur Maroko, Islam. kultur Islam. Iya. Tapi Bapak merayakan nyepi juga. Ya, bukan merayakan, saya observe nyepi. Ya. Ya, ikut menikmati mungkin, menkhidmati Menghormati. nyepi. Betul. Menarik sekali, Pak. Mungkin tadi Bapak sempat singgung sebetulnya itu bagaimana Bapak melihat agama itu adalah sebuah jalan menuju Tuhan. Iya. Di mana Bapak melihat dari semua agama itu ya ada Ya, itu. betul. Bisa dijelaskan lebih? Mungkin di Indonesia ini kan kalau kita lihat, Pak, orang itu mungkin saya salah. Terkotak-kotak, Pak. Jadi kalau Ya. Islam, Kristen, Buddha, Hindu. Ya. Saya justru Apa tanggapan Bapak? Saya justru kepengen membongkar itu. Apa gunanya kita punya Pancasila yang mengakui ketuhanan yang Maha Esa? Itu our utmost destination kan, Tuhan. Jalannya mana? Bahasanya apa? Silakan. Ya kan. Anda mau menuju Tuhan Anda lewat Ubud boleh, mau lewat Jakarta boleh, ya kan? Nggak ada larangan. Tuhan sendiri nggak melarang kan? Ya kan. Kita berbahasa Kristen nggak dilarang, kita berbahasa Islam nggak dilarang. Ya kan? Karena tanpa kita ngomong pun, tidak berbahasa pun, Tuhan sudah tahu apa yang kita maksud. Jadi kalau kita mau cari esensi bertuhan itu adalah jadilah manusia yang baik. Titik. Oke. Kalau Anda mengaku bertuhan tapi Anda tidak menjadi manusia yang baik, ya apa gunanya gitu. Oke.
Kalau bicara agama tentu bicara nabi. Nabi tentu kalau ini Bapak nabi siapa yang paling mungkin paling kalau apa-apa ceritanya tuh langsung klik, oke nabi ini paling berkesan, paling menyentuh nilainya. Iya. Kalau saya sih menyebut semua nabi ya dalam doa. Iya. Kebetulan saya ini orang Jawa. Saya itu kagum dengan Sunan Kalijogo. Oke. Salah satu dari Wali Songo. Nah, Sunan Kalijogo itu mengajarkan satu doa. Kalau kita di Nasrani diajarin doa Bapa Kami ya, kita harus hafal gitu. Sunan Kalijogo itu mengajarkan satu doa yang bentuknya lagu Dandanggulo. Oke. Judulnya Rumekso Eng Wengi. Jadi kalau kita malam mau tidur, kita nembang ini Dandanggulo ini. Tapi isinya itu doa. Itu hampir semua nabi disebut. Oh. Nabi Isa, which is Yesus, itu disebut. Nabi Isa nafasku, ya kan? Nabi Daud, Nabi semuanya disebut. Nabi Musa, semuanya disebut. Nah, saya menganggap itu seperti doa sapu jagat ya. Nggak Kristen banget kalau kita mau lihat dari segi bahasa tadi ya. Tapi juga nggak eksklusif Islam kalau menurut saya. Nggak eksklusif Jawa juga. Kalau kita anggap bahwa bahasa itu universal, arahnya satu kok. Kita memuji Tuhan, lalu kita mohon pada Tuhan, tolong lindungi hidup saya. Sebentar lagi saya mau tidur, tolong bangunkan saya besok pagi. Itu. Nah selama saya tidur ini tolong jangan ada maling masuk rumah saya, jangan ada hama masuk ke sawah saya. Doanya seperti itu. Apa jelek? Enggak kan? Itu doa yang bagus. Ya itu aja yang saya ikutin. Gampang aja. Oke Pak. Tadi nabi, sekarang tokoh. Ya. Tidak ada orang yang tidak punya tokoh biasanya Pak. Oke. Apalagi Bapak kan kiprahnya udah kemana-mana, terus juga literaturnya banyak. Ya. Tentunya adalah tokoh-tokoh yang lagi-lagi klik ke Bapak. Ya, kalau di Indonesia saya menganggap Bung Karno lah tokoh saya gitu ya. Kenapa Pak? Ya, nggak ada Bung Karno nggak jadi negara ini kan. Oke. Dia dengan kenekatan tentu banyak ya, banyak ada Bung Hatta, ada Syahrir, ada banyak sekali yang ikut. Tapi Pasang ultimately ada satu orang yang namanya Soekarno yang pasang badan, Pak. Ya, pasang badan memproklamasikan negeri ini, kemerdekaan Republik ini. Nah, kalau di secara humanity tokoh saya adalah Baden Powell. Pramuka. Baden Powell itu Bapak Pandu ya. Tapi saya lihatnya gini. Baden Powell itu seorang letnan jenderal tentara Inggris. Tapi dia dari cabang intelligence. Yang waktu itu dia didinaskan di Afrika. Dan ketika dinas dalam perang Boer di Afrika itulah dia menyadari bahwa remaja, anak-anak itu harus dilatih menjadi orang yang baik. Nah menurut saya ini luar biasa nih. Kok ada orang kepengen menjadikan anak-anak remaja itu menjadi orang yang baik. Itu untuk saya sangat menyentuh. Karena itulah saya menjadi seorang pengagum Baden Powell gitu ya. Karena saya kepengen jadi anak yang baik. Saya juga kepengen teman-teman saya, anak-anaknya itu juga menjadi anak-anak yang baik gitu. Saya jadi speechless nih, mau lanjutin. Baik juga. Terus ini Pak, sistem pendidikan Pak. Bapak kan bisa dibilang juga tidak. Tentu kalau kita bilang sekolah adalah jalur menuju sukses juga tidak benar juga. Tidak sekolah pun bisa sukses gitu. Dan banyak contohnya. Bagaimana Bapak melihat sistem pendidikan kita? Banyak kekurangannya ya. Tapi yang penting kan sudah ada ya. Saya tuh dulu pernah sampai baca buku Deschooling Society. Saya berpikir apa betul ya kalau kita tuh hancurkanlah semua sistem ini terus nggak usah ada sekolah gitu. Menurut saya nggak benar juga gitu. Jadi kalaupun saya mengatakan mengomentari sistem kita masih buruk ya, bukan berarti kita hancurkan semua. Paling nggak sudah ada. Nah yang ada ini kita perbaiki gitu. Kalau kita kan bicara tentang sistem pendidikan nasional, bicara kurikulum Pak. Buat orang-orang yang drop out, saya tahu banyak orang yang drop out dan justru mereka jadi malah stand out. Karena drop out dan mengambil hikmah begitu luas Pak. Dan malah sekolah itu, ini pengamatan saya yang bisa jadi salah juga. Sekolah itu malah membatasi, memagari orang-orang pada kotak-kotak yang justru tidak memerdekakan. Orang yang bodoh yang bisa dipagarin. Orang pintar nggak bisa dipagarin. Ada satu ungkapan yang saya selalu katakan, rules are obedience for the fools, but guidance for the wise.
Oke. Ya, jadi ada aturan, ada rules, ada peraturan. Kalau orang bodoh ya dia harus mengikuti itu, karena kalau enggak dia menjadi lebih bodoh lagi, lebih konyol lagi kan. Oke. Tapi untuk orang yang pinter, dia nggak akan terkungkung oleh peraturan itu. Dia tahu itu ada satu guidance untuk menjadi orang yang baik, itulah gitu aja. Intisarinya Pak ya. Intisari. Pak, ini terus terang kalau bicara sama Bapak sih bisa ngalor ngidul kemana-mana nih Pak. Bapak apa sih Pak yang Bapak tuh pingin banget? Tadi udah bicara tentang kuliner yang masih pengen terus digali. Ada hal lainnya Pak? Tadi sempat singgung juga spiritualitas. Iya, saya sih nggak terlalu ini, kalau spiritualitas itu untuk saya adalah pribadi saya lah. Saya nggak ngajak orang untuk untuk subscribe to my belief gitu ya. Ya, yang penting saya punya belief dan saya hidup dengan beliefs itu. Tapi yang lebih penting lagi dari beliefs itu adalah faith. Oke. Kadang-kadang orang punya belief tapi nggak sampai pada faith. Sebenarnya bedanya apa sih Pak? Itu kan beda tipis. Bedanya, Kalau dari kata-kata. Nggak juga. Dari faith itu lebih dalam. Ya. Contohnya aja, saya selalu mencontohkan pada teman-teman saya. Saya itu bukan orang yang rajin ke gereja. Nggak rajin ke gereja. Karena apa? Karena Tuhan saya nggak di gereja. Tuhan saya ada di hati saya. Tuhan saya itu ada di alam ini. Kalau saya lihat Gunung Agung, saya lihat Tuhan. Lihat matahari yang cerah, saya lihat Tuhan. Saya lihat bintang-bintang, di situ saya lihat Tuhan. Dan di situ saya berkomunikasi. Oh, thank you Lord atas semua yang kamu berikan ini. Di situ artinya I have a faith. Kalau saya hanya belief saya itu yang Anda bilang tadi seperti dikungkung dalam dogma, norma, keberagamaan itu. Nah, saya kepengen lebih dari itu. Yang paling penting adalah I have faith bahwa semua ini ada di sana. Bapak di usia yang tidak lagi muda, sudah tua. Itu eufemisme. Iya. Bapaknya langsung di ini. Tentunya kan tinggal di sini juga sebuah pilihan yang buat saya pribadi saya tidak mudah mungkin ya, tidak mudah. Apa sih yang ada bayangan Bapak tinggal di sini selain tentunya menyenangkan istri yang kebaikan juga tentunya? Apa Pak? Ya, saya ingin dari tempat yang indah ini, dari keteduhan yang saya alami di sini sehari-hari akan muncul sesuatu lah. Kalau saya nulisnya juga lebih baik, harapan saya begitu. Kalau saya berpikir ya pikiran saya juga lebih baik gitu. Enggak dicemarin dengan di Jakarta tuh kan mau pikir baik aja sudah maki-maki orang lain, sudah maki-maki lalu lintas, sudah maki-maki apa aja gitu. Ada rencana lagi mungkin Bapak jadi kalau ke Jakarta itu reguler atau gimana sekarang? Enggak reguler. Berdasarkan panggilan. Masih sering panggilan-panggilan seperti itu atau gimana? Enggak juga. Saya kebetulan masih komisaris dari satu perusahaan di Jakarta. Jadi kalau ada rapat ya saya ke Jakarta. Gitu. Kalau mudah nggak sih Pak? Jadi saya tentunya perlu nanya ke istri Bapak ini atau ke anak-anak Bapak. Mudah nggak sih Pak kalau cerita mereka ke Bapak tuh jadi Nggak mudah. Kenapa tuh? Saya di mata istri saya dianggap orang yang terlalu disiplin, rigid. Padahal sebetulnya saya loose ya. Tapi karena saya berpegang pada itu tadi ya, pada aturan-aturan itu, dan saya berusaha sekali. Misalnya aturannya kita harus tepat waktu, saya berusaha tepat waktu. Orang lain terlambat ya urusan orang lain, tapi saya nggak mau terlambat. Dan saya nggak mau istri saya juga terlambat. Jadi saya kejar-kejar, ayo jangan terlambat. Itu profesi Bapak kan lompat sana lompat sini udah istilahnya tuh nakodanya tuh ini mau kemana sih nakodanya tuh gimana Pak? Ya mereka sih ngikut aja kalau saya itu, ya. Karena nggak ada lompatan saya yang membebani mereka. Ya, artinya nggak sampai saya loncat terus mereka harus menderita karena lompatan saya itu gitu. Memang kalau mau dibilang dalam tanda maaf ya, fame, keterkenalan saya itu mendampak juga pada mereka. Saya nggak punya waktu pribadi, saya baru jalan-jalan di pasar aja orang sudah teriak-teriak, oh ini itu. Jadi istri saya kadang-kadang merasa nggak nyaman juga. Tapi bagaimana saya mau menolak mereka? Saya bilang, sorry ya, saya sedang sama istri saya, nggak bisa. Ya udah, saya terima. Anak-anak gimana Pak? Sama. Bapak cucu saya juga begitu, baru jalan udah digangguin orang minta foto lah, inilah. Itu. Bapak mendidik anak Bapak bagaimana Pak? Dengan kebebasan sebetulnya. Artinya saya tidak pernah mengharapkan, lu harus jadi ini ya, lu jadi itu ya. Tapi saya memang teguh pada disiplin. Prinsip saya begitu. Katakanlah kamu mau beragama lain, nggak masalah. Tapi punyalah faith. Gitu.
Bapak tentunya juga semua anak seperti saya, seperti Mas Kapa dan semua orang selalu punya kesan tentang orang tua yang membesarkan kita. Apa yang menurut Bapak yang paling membentuk Bapak sekarang ini dari orang tua Bapak? Dari orang tua saya itu ayah saya yang paling banyak membentuk. Tapi lucunya ayah saya itu tidak seperti membentuk karena dia nggak pernah menggurui. Oke. Dia diem aja mengamati saya dan baru memberikan pujian kalau saya melakukan yang baik. Tapi nggak pernah mengarahkan. Oleh kue kutung ini gitu nggak pernah. Itu yang paling dan berkesan. untuk saya itu, dan itu juga yang saya contohkan pada anak-anak saya. Saya nggak mau mengarahkan mereka, membuat mold untuk mereka, saya nggak mau. Biar aja mereka menentukan dirinya sendiri. Nah, tadi Bapak pernah bilang juga Bapak sempat hijrah ke Padang ya. Kemana? Ke Sumatera, Pak? Itu saya masih bayi, bukan masih bayi, masih kecil sekali. Okay. Ayah saya dinasnya dipindahkan ke Padang, jadi kami sekeluarga ikut ke Padang. Kalau boleh tahu Pak, Bapak tuh sebenarnya pindahnya dari mana ke mana sih Pak? Saya lahir di Surabaya, lalu umur 3 ayah saya dipindahkan ke Padang. Okay. Lalu pada waktu umur 7 kami pindah lagi ke Surabaya. Okay. Dari Surabaya hanya beberapa bulan. Waktu itu perang PRRI kan di Padang. Kami kemudian di Semarang. Nah di Semarang lah saya tinggal lama. Saya dari SD, dulu SR kan, sekarang SD. Dari kelas 2 SD sampai universitas saya di Semarang. Baru kemudian saya pergi ke Jakarta. Kalau biasanya tuh kalau orang yang suka pindah-pindah Pak, selalu membawa pelajaran-pelajaran dari perpindahan-perpindahan itu. Apa yang Bapak mungkin bisa, mungkin dulu terlalu muda tapi untuk mengambil hikmah-hikmahnya. Tapi apa Pak? Di Semarang itu masa-masa nakal saya, masa-masa pembentukan lah. Tapi juga di Semarang itu saya menjadi pramuka ya. Jadi banyak sekali pengalaman-pengalaman saya membentuk diri saya selama di Semarang itu. Nah saya keluar dari Semarang masuk ke kota besar, itu mengerikan waktu itu. Masuk Jakarta. Di tahun 70 itu orang Semarang masuk Jakarta itu rasanya kayak orang kampung banget. Mungkin sekarang sama ya, tapi pada waktu itu seperti itulah. Saya takut berhadapan dengan orang segala macam. Nah saya harus fit in ke dalam situasi yang baru itu. Boleh sambil sini. Yuk. Ya. Terakhir Pak, ini udah semakin gelap, bulan udah kelihatan. Apa Pak yang ingin Bapak sampaikan mungkin ke kawan MI, ke publik, yang saya belum sempat tanyakan tadi? Bapak tuh pengen cerita sebetulnya. Enggak sih, saya juga lagi-lagi saya nggak kepengen menggurui ya. Saya juga tidak kepengen memberikan nasihat segala macam. Kalau menurut saya ya sebagai pribadi kita jadi orang baik aja dulu. Ya, karena begitu kita jadi orang baik, kita berguna untuk orang lain dan berguna untuk masyarakat kita. Nah mungkin masyarakat itu nanti akan memberikan tugas pada kita. Dalam hal saya itu yang saya rasakan. Ketika saya menjadi orang baik, saya dipilih untuk, kamu jadi ini dong, kamu ini dong, kamu itu dong. Ya saya lakukan lagi yang terbaik di tugas-tugas yang diberikan oleh masyarakat pada saya. Gitu. Oke Pak. Terima kasih Bapak. Sudah hampir sejam wawancara kita dengan Bapak, dengan Bondan Winarno, maestro kuliner Indonesia, karena melalui Bapak juga lah. Nggak usah pakai maestro. Nggak usah pakai maestro, oke. Tukang cicip. Tukang cicip yang membuat kuliner begitu semakin dikenal luas oleh publik. Dan tadi tidak hanya kuliner, ternyata banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil dari Bapak Bondan Winarno, dan semoga itu bisa bermanfaat buat kawan MI semua dari Ubud, Bali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Masih banyak. Terima kasih Pak.